Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah yang kami takdimi Bapak Agung dan juga para kepala sekolah dan teman-teman semuanya. Rasanya tidak perlu memperkenalkan diri karena insya Allah orang lokal. Ustadz kandangan, belum kondang, dia masih kandang, jadi dikandang sendiri. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah. Sehingga pada sore hari ini Allah berkenan mentakdirkan kita bisa bersilaturahmi, bisa bermajelis ilmu di sore hari ini, sekaligus bisa berbuka puasa bersama, dilanjutkan nanti insya Allah dengan sholat tarawih. Nikmat ini datangnya hanya setahun ya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perlu kita syukuri, mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan 4 rukun Islam sekaligus. Ada syahadat, salat, zakat dan puasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan istiqamah untuk tetap berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyinggung masalah COVID-19, maka tema pada sore hari ini berkaitan dengan cara pencegahan. Kalau cara pencegahan yang umum yang kita ketahui itu biasanya 3M. 3M, insya Allah masih hafal ya 3M. Ya, cuma 3M ini nanti 3M ini saya ambilkan dari fungsi tempat isolasi. Fungsi dari tempat isolasi yang artinya adalah rumah. Maka sebaiknya rumah yang kita jadikan tempat isolasi, ataupun ruangan yang kita jadikan tempat isolasi, ataupun institusi yang mana kita juga bekerja dalam rangka masih isolasi, setidaknya tempat tersebut mempunyai atau hendaknya sebaiknya memiliki fungsi 3M. Ya, M yang pertama bukan mencuci, tapi M yang pertama adalah kita jadikan tempat kita, rumah kita, institusi kita adalah musola. M yang pertama adalah musola. Semoga ini 3M yang saya sampaikan sore hari ini juga menjadi langkah-langkah untuk mengantisipasi lebih cepat. M yang pertama adalah menjadikan institusi, menjadikan tempat kita untuk rumah kita untuk isolasi itu mempunyai fungsi musola. Tadi seperti yang Pak Agung sampaikan, kalau protokolnya masih nggak boleh dijenguk, wah itu memang stres. Oleh karena itu, agar mengurangi hal tersebut, setidaknya kita jadikan rumah kita, institusi kita sebagai musola. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, buka catatan. Nggak apa-apa kan, bukan ujian ya. Kalau ujian nanti saya minta izin sama Audi, tidak pakai Audi. Ini kalau ada ujian saya pakai. Iya.
Jadi selama ada ujian boleh buka buku. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang 125, yang mana berfungsi sebagai musalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Dan ketika kami menjadikan rumah itu adalah tempat untuk menetap bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman bagi manusia, wattakhidhu, dan orang-orang kemudian mengambil tempat Ibrahim, makomnya Ibrahim, tempat di mana Nabi Ibrahim itu kemudian menginjakkan kakinya di sebuah batu untuk membangun Ka'bah, maka tempat itulah dijadikan musalla. Dan tempat itu kalau kita lihat sejarahnya adalah sebuah tatanan peradaban, untuk peradaban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita katakan tempat, rumah, institusi jangan hilang dari fungsi dia sebagai musalla. Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah bagian dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, tugas utamanya adalah ibadah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka masuk dalam kategori ibadah. Termasuk yang di rumah, maka juga masuk kategori ibadah. Kita bisa bayangkan kalau ibadah itu hanya dibatasi di masjid, berapa jam kita di masjid, berapa jam kita di rumah, berapa jam kita di kantor. Maka masjid kayaknya merupakan tempat yang kita kunjungi atau tempat yang kita menetap di dalamnya paling sedikit. Yang paling banyak ya rumah, yang kedua adalah kantor. Oleh karena itu, maka jadikanlah rumah ataupun kantor itu mempunyai fungsi musalla, fungsi untuk mendirikan sholat. Karena musalla adalah tempat untuk mendirikan sholat, masjid tempat untuk sujud. Fungsi-fungsi ini jangan sampai lepas. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat lain juga Nabi SAW, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyatina. Ayat ini sambungannya di ayat yang tadi Al-Baqarah. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang didoakan baru satu, istri satu, anak satu. Rabbi ja'alni muqimas sholat, mampu mendirikan sholat, tidak minta apa-apa. Ketika dipindahkan dari Babilonia kemudian ke Makkah waktu itu, di tanah yang gersang, fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, belum ada apa-apa, tandus. Sampai-sampai di situ istrinya Hajar itu sampai nggak yakin, Abi, bener ini ditaruh di sini, perintah atau bukan? Nggak yakin. Matilah kita kalau di sini. Kayak bahasa kita seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimus sholat. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Oleh karena itu, mendirikan sholat ini kan 5 waktu. Tempatnya harus kita sediakan. Kita perintahkan, kemudian kita sediakan.
Musolanya ada fungsi-fungsi musola di rumah, ada fungsi-fungsi ibadah di rumah. Jangan sampai kebalik, rumahnya tidak ada fungsi ibadah, tidak ada fungsi musola. Bahkan kalau kita melihat zaman dulu, di rumah itu kalau orang tua dulu, saya masih melihat nenek saya, kakek saya itu punya rumah, pasti ada satu bilik kamar yang khusus dipakai untuk musola. Filosofinya orang-orang dulu memakai dalil-dalil yang nas. Ada musolanya. Bahkan di suratul Maryam disebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, menggambarkan bagaimana Maryam itu kemudian ditaruhnya di mihrab, ditaruhnya di tempat ibadah. Quran surah Maryam ayat 11. Jadi kalau nggak hafal Quran gini Pak, buka. Ya. Makanya Masya Allah, kita ayo kapan ada waktu kita menghafal Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Fa kharaja, maka keluar Zakaria ala qaumihi, kepada kaumnya, minal mihrab, dari mihrab, dari sebuah tempat yang dipakai di rumahnya itu khusus dia untuk ibadah. Ada. Rumah kita ada Pak sekarang? Ada, insya Allah ada ya. Yang rumahnya besar insya Allah ada. Kalau yang nyicil kayak saya ini rumah KPR kayaknya, aduh. Ya ada, cuman kadang masih fleksibel gitu ya. Kadang jadi musola, kadang jadi tempat lain. Belum ada yang mihrab. Bahkan Ustaz Adi Hidayat itu mengatakan, sebaik-baik tempat ketika kita berdoa walaupun di rumah, tetap kita kembali ke tempat di mana kita sering ibadah di dalam rumah itu, fil mihrab, fi musalla. Makanya ada beberapa orang-orang tua kita dulu selalu dia kepingin punya musola di rumahnya. Ya, ketika keluarga besar ada yang punya musola di kompleknya, apalagi di Madura itu ya. Di Madura, Masya Allah itu hampir setiap rumah atau setiap kelompok, setiap RT mungkin itu ada musolanya. Termasuk terakhir saya melihat di Banjar. Itu setiap RT ada musolanya, setiap RT, Masya Allah. Jadi salah satu mungkin ingin mengamalkan ayat ini, bisa jadi tempat untuk musola. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi musola. Mari kita jadikan rumah kita mempunyai fungsi musola. Mari kita jadikan institusi kita itu institusi yang punya fungsi musola, yang mana juga mempunyai program sholat bagi orang-orang yang beriman, bagi yang muslim, sholat. Nah memang ini perintah yang utama.